warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ainun Nisa Solihah, mahasiswi program studi pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki banyak tempat wisata. Salah satunya adalah tempat wisata Situ Cipanten. Untuk menggali informasi lebih lanjut, maka saya akan melakukan wawancara kepada pengunjung dan kepada pengurus tempat Situ Cipanten ini. Selain itu, saya juga akan melakukan rekonstruksi sains ilmiah yang berkaitan dengan Situ Cipanten ini. Jangan sampai ketinggalan ya. Tunggu, bye-bye. Skies with gold, the stories of the world unfold. From city streets, my heart's on fire. Traveling's my one desire, the Messiah. The sunrise from city streets to quiet shores. Cipanten jernih damai, airnya biru lalu hijau, alam indah menawan kalbu, ikan menari di dalam danau, teratai mekar sungguh elok, angin berbisik di tepian, nyaman hati dan jiwa ikut. Oh Situ Cipanten kasih peluk, keindahanmu tiada buruk, pesonamu abadi nyata, seperti mimpi yang tak sirna. Pepohonan rindang selalu mendekat. Baik Pak, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Ainun Nisa Solihah, bisa dipanggil Ainun. Saya dari Universitas Negeri Semarang, dari program studi pendidikan IPA. Di sini saya mewawancarai Bapak bertujuan untuk melaksanakan observasi mengenai Situ Cipanten, yang dimana untuk memenuhi mata kuliah etnosains. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hendrawan. Kebetulan saya di sini menjabat sebagai Direktur BIMDes Karya Mekar, Desa Gunung Kuning, Kecamatan Sendang, Kabupaten Majalengka, sekaligus Ketua Pengelola Objek Wisata Situ Cipanten. Di mana saya bertanggung jawab penuh atas adanya wisata Situ Cipanten yang dikelola oleh BIMDes Karya Mekar. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Mungkin langsung saja ke pertanyaan. Untuk sejarah awal mula Situ Cipanten berdiri ini bagaimana Pak? Untuk sejarah awal Situ Cipanten, dulunya ini area pesawahan. Tahun 1972-1973, waktu itu Bupati Bapak Raden Saleh Sediana, Bupati Majalengka, membendung kawasan area wisata Situ Cipanten ini yang dulunya pesawahan itu menjadi area situ. Bisa dibuktikan nanti, didokumentasikan ada prasasti di sana bahwa Situ Cipanten ini sudah berdiri pada tahun 1972-1973.
strategi Kabupaten Majalengka waktu itu dan yang saya baca yaitu adanya situ Cipaten ini untuk fungsi airnya itu ada dua. Yang pertama untuk fungsi air irigasi untuk mengairi pesawahan yang ada di 3 kecamatan, Kecamatan Sukahaji, Kecamatan Raja Galuh, dan Kecamatan Jatiwangi. Fungsi yang kedua itu untuk air baku atau air untuk konsumsi masyarakat, di mana di Desa Gunung Kuning ini yang sudah memanfaatkan air bersih ini sekitar 800 rumah. Oh, seperti itu. Ya. Kan di sini dilihat-lihat alamnya masih asri ya Pak. Nah, untuk pepohonan kemudian makhluk hidup apa saja yang terdapat di situ Cipanten ini? Nah, untuk flora dan fauna yang ada di kawasan situ Cipanten ini dari jenis pohon ataupun dari jenis flora ya. Di sini ada pohon yang sudah tua namanya pohon lame, ada juga pohon jati, ada juga pohon kaung, di mana pohon kaung ini yang bisa menyimpan cadangan air di kawasan situ Cipanten, dan pohon apa itu teh, mangrove. Terus ada juga pohon apa ya, pohon bambu, pohon kersem, dan pohon beringin. Lebih banyak lagi sih, nanti bisa dicek di lapangan juga. Nah, untuk fauna, hewan-hewannya di sini ada burung masih alami, ada ular pun juga ada biawak pun ada. Terus ada ikan kita tanam di sini. Terus ada sejenis apa? Burung merpati juga ada kebetulan, dan monyet juga ada. Untuk airnya sendiri ini dari sumber mata air atau pertamanya itu ada air dari apa? Kiriman. Iya, kiriman gitu. Untuk situ Cipanten diairi 7 mata air, di mana 7 mata air ini berada di sebelah selatan semua. Dan untuk airnya ini debitnya nanti bisa dilihat aja. Di sana ada debitnya. Untuk ukuran luasnya juga. Kalau luas situ Cipanten ini, area situnya ini 1,5 hektar, dan untuk hutan lindungnya atau hutan alami situ Cipanten ini sekitar kurang lebih 2 hektar. Nah, kan ini di dalamnya juga mungkin ada faunanya juga ya Pak. Nah, untuk faunanya ini di dalam ada berapa jenis makhluk hidup? Ada berapa jenis faunanya? Untuk di area situ Cipanten ini kita tanam jenis ikan. Kebetulan semua itu sudah ditanam oleh BUMDes. Dulu 2 tahun ke belakang kita tanam ada 4 jenis ikan. Yang pertama ikan mas, yang kedua ikan lele, yang ketiga ikan nila, dan yang keempat ikan koi. Nah, ikan koi ini yang justru banyak peminatan juga, soalnya kita pakai background untuk wahana ayunan, di mana wahana ayunan ini wahana yang sangat viral di kawasan situ Cipanten. Dan jangan lupa air di situ Cipanten ini memiliki keunikan. Ada 2 warna keunikan di situ Cipanten. Yang pertama, ketika musim kemarau itu airnya menjadi warna hijau, dan ketika musim penghujan, sekarang nih musim hujan airnya warna bening. Dan netizen bilang kalau air di situ Cipanten di pas musim hujan itu lagi bening-beningnya, suka dibilang lautan cerminnya Majalengka, karena Majalengka nggak punya laut. Nah, suka netizen bilang kalau situ Cipanten ini lautan cerminnya Majalengka. Oke. Ya, dilihat juga masih alami, jadi indah gitu, sangat indah juga ya Pak. Nah, kan di dalam juga selain ada fauna, ada bebatuan. Nah, bebatuannya sendiri itu apa dari kiriman ditambahkan atau ada pas bentuk situ Cipantennya sendiri? Setahu saya untuk batuan di situ Cipanten kita belum pernah ya, BUMDes atau pengelola yang sebelum-sebelum juga belum pernah menaruh bebatuan atau menabur bebatuan. Jadi di kawasan situ Cipanten ini pure bebatuannya itu alami, entah itu erupsi dari gunung, entah itu emang sudah ada pada zaman dulunya di situ Cipanten ini. Yang jelas saya sudah hampir 8 tahun menjabat, saya belum pernah atau menambah atau mengurangi bebatuan yang ada di situ Cipanten. Itu. Jadi benar-benar pure alami ya Pak. Baik.
Kemudian ada kebudayaan apa antara masyarakat sama situ Cipanten ini, kayak kearifan lokal atau mitos apa Ya. gitu? Untuk mitosnya, jadi di situ Cipanten ini kebetulan Desa Gunung Kuning yang mengelola adat istiadat budaya tersebut, di mana setiap 1 tahun sekali itu di musim, bukan di musim, di pas bulan Maulid di sini suka diagendakan haulan di Makom atau Patilasan yang berada di sebelah selatan. Itu ada Patilasan di situ Cipanten. Nanti bisa dicek juga namanya, saya takut salah. Nanti di Patilasan situ Cipanten itu suka kita adakan haul atau hajat bumi, itu sekitar waktunya itu di bulan Maulid. Seperti itu. Ya. Tapi ikan di sini boleh diambil atau Konsumsi. dilarang? Untuk ikan di situ Cipanten kebetulan di sini tidak ada ikan keramat, tidak ada ikan yang dispesialkan. Nanti kita ada agenda khusus untuk mancing mania dan menguras situ Cipanten ini sebagai pesta rakyat, di mana pesta rakyat ini seluruh warga masyarakat Desa Gunung Kuning boleh mengambil ikan nanti di waktu tertentu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kan tadi Bapak menyebutkan kalau di musim di panas gitu ya, musim panas itu air situ Cipanten ini berubah warna gitu. Kalau boleh tahu itu disebabkan oleh apa ya Pak? Nah, kalau secara kasat mata di kala musim kemarau itu kan panas cukup terik ya. Iya. Nah, akhirnya yang dari 7 mata air itu yang tadinya keluarnya sangat deras, di pas musim kemarau itu aliran dari 7 mata air itu agak berkurang, sehingga dengan cuaca panas akhirnya nembus ke airnya air situ Cipantennya belum atau tidak begitu deras, akhirnya si airnya itu mengendap dan keluarlah plankton atau lumut. Nah, jadi sehingga situ Cipanten ketika musim kemarau itu airnya berubah jadi hijau. Seperti itu. Ya. Ya, baik ya Pak. Pertanyaan selanjutnya kan dilihat-lihat ini masih banyak pohon-pohon bambu. Nah, kalau boleh tahu kenapa masih banyak pohon bambu itu nggak ditebangin atau dibuang seperti itu? Betul, baik. Apa fungsinya? Nah, untuk pohon bambu, kebetulan saya juga baru tahu artinya kemarin pas lihat TikToknya Pak Gubernur ya, Iya. Pak Deddy Mulyadi. Jadi, fungsi pohon bambu itu untuk mengurai angin yang datang dari luar, sehingga kawasan di area situ Cipanten ini kalau misalkan pohon bambunya ditebang, itu angin karena angin di Majalengka ini cukup deras dan disebut juga kota angin, ada kemungkinan pohon-pohon yang lain itu akan tumbang. Nah, justru filosofi Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi itu sangat betul, dengan adanya pohon bambu yang kita tidak tebang, itu akan mengurai angin yang begitu deras kiriman dari atas, sehingga di kawasan situ Cipanten ini untuk anginnya itu bisa berkurang, sehingga untuk pepohonan yang lainnya itu aman. Jadi fungsinya bambu itu untuk mengurai angin yang datangnya dari selatan menuju ke utara. Seperti itu. Ya, Ya. Selain itu juga banyak ya Pak fungsi pohon bambu. betul, untuk kreasi seni, Iya. gitu kan, untuk dimanfaatkan juga oleh warga untuk kerajinan tangan, gitu. Itu banyak yang dimanfaatkan. Gitu. Baik. Kemudian Kak, untuk bebatuan yang di bawah ini, kalau boleh tahu jenis bebatuannya itu apa ya Pak? Kalau jenis bebatuannya saya kurang tahu. Yang jelas bebatuannya itu dari bentuknya itu kecil. Di sini tidak ada yang besar. Nah, nanti silakan Tete juga kasih tahu nih ke saya ini jenis bebatuan apa, sehingga ketika nanti kedepannya ada yang observasi lagi atau ada yang edukasi tentang situ Cipanten terkait bebatuan itu, saya bisa jawab karena saya bukan ahlinya untuk menjawab itu. Karena masih alami juga Betul, ya Pak? masih alami. Iya. Terus di situ Cipanten ini apakah boleh untuk digunakan berenang seperti itu, aman untuk berenangnya? Ya, untuk di situ Cipanten karena situnya alami dihiasi dengan ikan-ikan warna-warni, tentu saja boleh asal SOP-nya sudah tertuang. Untuk SOP di situ Cipanten, berenang wajib menggunakan pelampung atau berenang wajib menyewa pelampung dengan harga sewanya itu Rp10.000. Oh, seperti itu. Baik Bapak, Siap. mungkin cukup sekian wawancara dari saya. Terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Mohon maaf udah mengganggu juga. Sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh minta waktunya
saya Ayu Nurisa Salihah, mahasiswi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya sedang melakukan observasi mengenai situs Cipanten ini. Nah, kemudian kakak boleh memperkenalkan diri dengan kakak siapa? Oke, perkenalkan nama saya Rika Silawati. Saya asal dari Kabupaten Majalengka juga ya kak. Masih orang sini juga gitu. Baik. Kakak di sini lagi mengunjungi, lagi mengeksplor situs Cipanten ya? Iya, kebetulan saya tuh mengeksplor juga gitu, pengen banget gitu ya ke alam-alam. Jadi ke situs Cipanten. Kalau boleh tahu kakak dapat informasi mengenai di Kecamatan Sindang ini ada wisata alam, salah satunya itu situs Cipanten itu, kakak dapat informasi dari mana kak? Oh iya, tentunya saya juga kan pada zaman sekarang itu sudah mengenal banyak sekali ya mengenai teknologi-teknologi yang modern. Tentunya saya mengenal dari awalnya dari teknologi seperti teknologi media sosial. Media sosial itu sangat menyebar luas tentunya ya wawasannya untuk menyebarkan satu informasi-informasi. Itu juga ingin sekali mengunjungi situs Cipanten ini, tidak hanya dari orang lain yang mendengar suara-suara ada wisata situs Cipanten lah, ini itulah, situ apalah. Tentunya saya melihat langsung dari media sosialnya juga, melihat-lihat dari gambaran postingnya juga, ternyata iya, situs Cipanten itu sangat bagus sekali, real banget dengan apa yang di media sosial kan, diinformasikan atau di-share oleh kalangan publik keseluruhannya begitu kak. Oh baik. Nah, kemudian untuk perasaan kakak nih sebagai pengunjung ketika pertama kali memasuki kawasan situs Cipanten, bagian mana yang mencolok, yang memikat perhatian kakak dari kawasan situs Cipanten ini? Oke, tentunya saya dari awal masuk ke sini ya, ke tempat wisatanya langsung, saya melihat langsung alamnya gitu. Tentunya saya juga kan suka banget gitu ke alam-alam yang asli-asli, dari cuacanya, udaranya yang sejuk begitu ya. Jadi lebih menarik juga dari ada situnya, ya dilihat dari alam-alamnya yang dikelilingi oleh pepohonan yang sangat hijau gitu, penghijaunya gitu. Oh, seperti itu kak. Mungkin sekian wawancara dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu kenikmatan kakak dalam menikmati suasana situs Cipanten ini. Terima kasih kak. Baik kak, terima kasih kembali sama-sama ya. Dari berbagai macam ekosistem di sekitar situs Cipanten ini, kita dapat mengetahuinya dari hasil wawancara. Yang pertama itu terdapat pohon kawung atau pohon aren, yang dimana menurut sains masyarakat, pohon kawung ini berfungsi untuk menyimpan cadangan air di kawasan situs Cipanten. Nah, menurut sains ilmiahnya, pohon kawung ini memiliki kemampuan fungsi hidrologis yang sangat tinggi, sehingga sangat sesuai untuk tanaman konservasi dan penahan tanah dari erosi. Struktur batang kawung yang berongga dan berserat ini memungkinkannya untuk menahan dari sejumlah air. Selain di lingkungan sekitar, di situs Cipanten ini di dalam airnya atau di dalam danaunya itu memiliki berbagai makhluk hidup. Salah satunya yaitu ikan koi, yang dimana menurut sains masyarakat, warna ikan koi tersebut menjadi latar belakang wahana ayunan. Nah, menurut sains ilmiahnya bahwa pada tubuh ikan koi terdapat sejumlah pigmen seperti eritrosin, piridin, purin, eumelanin, dan karotenoid yang disimpan dalam sel kromastospor. Pigmen-pigmen ini bersama-sama membentuk berbagai pola warna yang indah pada ikan koi tersebut. Bahwa warna-warna seperti kuning dan merah pada ikan koi berasal dari pigmen karotenoid. Selain itu juga, air di situs Cipanten ini suka berubah-ubah warna. Nah, menurut sains masyarakat, bahwa air situs Cipanten ketika kemarau, airnya itu menjadi warna hijau. Dan ketika musim penghujan, airnya menjadi bening. Nah, hal tersebut karena pada musim panas, air yang keluar dari 7 mata air tersebut sedikit berkurang sehingga cahaya matahari menembus ke air dan air tersebut mengendap dan berbentuk plankton atau lumut.
Nah, menurut sains ilmiahnya bahwa perubahan warna air di Situ Cipanten ini dapat dijelaskan melalui interaksi antara cahaya, suhu, dan organisme yang ada di dalam air. Pada musim kemarau, ketika air berkurang dan lebih dangkal, cahaya matahari dapat menembus lebih dalam ke dalam air, yang memungkinkan pertumbuhan alga dan plankton. Nah, alga ini dapat memberikan warna hijau pada air. Selama musim hujan, air menjadi lebih bening karena aliran air yang lebih besar dapat mengencerkan konsentrasi alga dan partikel lainnya. Selain itu juga, hujan dapat membawa air bersih dari atmosfer yang mengurangi konsentrasi zat-zat yang dapat menyebabkan keruhnya air. Nah, di Situ Cipanten ini juga ada adat istiadat. Salah satunya adalah haulan atau hajat bumi, yang dimana menurut sains masyarakat, setiap bulan Maulid selalu diagendakan haulan atau hajat bumi di makom atau patilasan di Situ Cipanten. Nah, selain itu juga seluruh warga desa Gunung Kuning ini diperbolehkan untuk mengambil ikan di waktu tertentu. Nah, menurut sains ilmiah bahwa kegiatan haulan sendiri sebagai bentuk penghormatan kepada alam dan ekosistem. Masyarakat yang mengadakan ritual ini mungkin memiliki pemahaman intuitif tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk sumber daya air, tanah, dan keanekaragaman hayati. Ritual ini juga dapat berfungsi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Kemudian, dengan mengaturnya waktu pengambilan ikan juga, masyarakat menunjukkan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sehingga ini membantu memastikan bahwa populasi ikan tidak terancam punah dan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Di kawasan Situ Cipanten ini juga masih banyak terdapat pohon bambu. Nah, menurut sains masyarakat bahwa pohon bambu tersebut bermanfaat untuk penghalang angin atau penyaring angin agar tidak terlalu besar. Selain itu juga dimanfaatkan masyarakat sebagai kerajinan tangan. Nah, menurut sains ilmiahnya bahwa pohon bambu tersebut dapat berfungsi sebagai penghalang angin karena strukturnya yang tinggi dan juga rapat. Ketika angin bertiup, bambu dapat mengurangi kecepatan angin yang melewatinya sehingga menciptakan area lebih tenang di belakangnya. Dengan mengurangi kecepatan angin tersebut, bambu juga membantu mencegah erosi tanah, yang penting untuk menjaga kesuburan tanah. Nah, dengan banyaknya pepohonan dan juga tanaman, menurut sains masyarakat bahwa pepohonan dan tanaman yang berada di sekitar Situ Cipanten tersebut dapat bermanfaat sebagai penghijau atau penyegar mata ketika melihatnya. Selain itu juga udara di Situ Cipanten tersebut terasa segar. Nah, menurut sains ilmiahnya bahwa pepohonan dan tanaman tersebut melakukan fotosintesis, yaitu proses di mana tanaman mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Proses ini tidak hanya menghasilkan oksigen yang diperlukan untuk kehidupan, tetapi juga membantu mengurangi kadar karbon dioksida di atmosfer. Sehingga pepohonan berperan dan menyaring polutan dari udara. Nah, mereka dapat menyerap partikel-partikel berbahaya dan gas yang beracun, sehingga meningkatkan kualitas udara di sekitarnya. Nah, itu dia keseruan kita dalam menjelajahi Situ Cipanten. Gak cuma indah secara visual, tapi kita juga dapat mengetahui sejarah asal mula Situ Cipanten ini dibentuk.
Kemudian, dari sisi ekologi dapat kita lihat bahwa ekosistem air tawar sangat mendukung untuk kehidupan berbagai makhluk hidup seperti flora, fauna, bahkan bermanfaat untuk masyarakat setempat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Bye-bye!